Kasih tepuk tangan Bu kepada Mas Gali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Lapar? Sama saya juga. Tapi ternyata saya disuruh ngisi materi dulu nih dari sama Kang Dokter Dani. Kita istirahat dulu deh Kang. Jangan. Kamu isi materi aja dulu. Nanti kalau misalkan udah pada makan kamu gak ada dengerin. Iya juga. Akhirnya saya maju aja dulu untuk kita sama-sama belajar tentang tugas-tugas kader dalam penyelenggaraan Posyandu. Seperti yang tadi Dokter Dani dan juga kawan saya Uli katakan bahwa kami di sini adalah fasilitator. Kebetulan kami belajar di kelas dan ibu belajar di lapangan. Kenapa nggak kita berbagi aja, gitu kan? Jadi ada ilmu dari kelas, ada ilmu dari lapangan. Kalau disatuin harusnya oke banget, ya kan? Oke, bukan oke. Oke, lanjut. Ini ada ginian ternyata. Bentar. Oke. Nah, tujuan dari materi kali ini adalah agar ibu-ibu bisa memahami bahwa tugas kader, ibu-ibu sebagai kader Posyandu, itu tugasnya seperti apa. Tujuan khususnya adalah menjelaskan tugas kader dalam penyelenggaraan Posyandu. Jadi ibu-ibu supaya benar-benar paham. Dan juga yang kedua adalah menjelaskan kegiatan utama Posyandu dan kegiatan pengembangan Posyandu. Kegiatan utama tadi sudah disebutkan sama kawan saya Uli, ada 5. Dan juga ada kegiatan pengembangan atau kegiatan pilihan tadi ya, kegiatan tambahan. Oke, sebelumnya saya pengen tanya dulu deh. Tadi ada yang paling jauh. Sekarang saya pengen tanya, ada yang paling dekat nggak? Wah, kan tadi ya dekat ya. Di sini mana Gojek gitu. Ada yang paling dekat? Ibu? Ibu dari mana? Dari mana? Ada 9 belakang. Oh, jalan kaki berarti. Wah, iya luar biasa. Ada lagi yang lebih dekat lagi dari RW 9? Nggak ada. Astra jangan-jangan RW 9 lagi. Oh iya benar. Berarti itu udah paling dekat. Oke. Sebelumnya saya pengen perkenalan dulu, nggak sopan kalau misalkan saya di depan ibu-ibu saya nggak perkenalan. Nama saya Gali Putranto. Saya lahir dan besar di Jakarta, di Hutan Kayu, Bu. Ada yang dari Hutan Kayu? Ada? Oke. Nah, kebetulan saya waktu itu kuliah farmasi di Bandung. Dan yang saya masih ingat sekali ketika saya masih kuliah itu di kos-kosan. Itu tuh sering banget si masjidnya itu ngomong bahwa ibu-ibu nanti siang ada Posyandu. Itu pagi-pagi. Siang-siangnya ibu-ibu sekarang ada Posyandu. Pas malamnya saya beli makanan, tadi Posyandu gini-gini. Wih, pikir saya itu keren banget. Kenapa? Karena ibu-ibu di sana tuh luar biasa, ngomongin Posyandu itu bisa jadi omongan sehari-hari. Kayak gitu. Kebetulan saya waktu itu berada di daerah dekat-dekat Cihamplas. Mungkin ibu yang dari Bandung tahu. Itu ibu-ibu di situ seperti itu. Saya di himpunan farmasi itu sering sekali diundang oleh ibu-ibu di sekitar kampus untuk membicarakan tentang, oh ini harusnya penggunaan obat gimana sih? Ketika di ini kalau misalkan tablet EV gimana, kalau kapsul vitamin A gimana? Itu berapa kali himpunan saya bolak-balik ke Posyandu untuk ngebantuin kader-kader Posyandu di sana. Dan saya rasa ibu-ibu di sini sudah jauh lebih luar biasa daripada itu, karena ibu-ibu kan sudah mendapat pelatihan, kayak gitu kan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa ibu-ibu di sini alhamdulillah sekali beruntung mendapatkan undangan ini. Maka sekarang saya ingin membantu ibu-ibu untuk menata ilmu-ilmu tentang penyelenggaraan Posyandu supaya lebih rapih aja gitu. Apa-apa yang dilakukan di sini pasti ibu sudah lakukan. Itu saya sudah yakin, udah pasti luar biasa. Udah ada yang Posyandunya juga udah purnama gitu ya. Tadi saya dengar-dengar. Tapi saya ingin menata aja gitu. Oke, sekarang saya pengen tanya. Menurut ibu-ibu, apa yang kita lakukan pada H- Posyandu dan hari H Posyandu pas ada saat pelaksanaan dan H+ Posyandu? Banyak? Ini H- Posyandu urutannya bukan ngobrol bikin batik, pakai batik, nyuci batik, bukan ya?
Bukan ya, posyandu bukan masalah soal bikin batik ya. Bukan ya. Tapi kalau bikin batik bagus nggak? Bagus, kompak. Gitu kan. Makanya saya pengen tanya ibu-ibu yang pada pakai batik ini di sini, ibu dari Depok ya tadi ya? Oke, saya pengen tanya dari ibu-ibu yang dari Depok. Ibu boleh perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Ibu Jumiati dari Depok. Ibu Jumiati. Oke Ibu, kalau sebelum hari H Posyandu biasanya teman-teman Ibu dan Ibu sendiri melakukan kegiatan apa? Kita mengadakan seperti arisan kader untuk pelaksanaan, kan sudah ditugaskan dari puskesmas sebulan sekali, misalnya tanggal 15 apa gitu. Jadi sebelumnya kita setiap bulan mengadakan pertemuan khusus ibu-ibu kader tuh ya dengan arisan kader. Terima kasih Ibu Jumiati. Nah, mungkin ada beberapa ibu-ibu di sini. Oh iya ya, mungkin ada yang belum punya arisan kader. Kenapa nggak kita bikin arisan kader aja gitu biar makin kompak, gitu kan ya? Oke, saya pengen tanya dulu ke ibu-ibu yang pakai ungu-ungu ini. Nah, ibu yang udah senyum-senyum ke saya. Perkenalan dulu ibu. Ibu dari mana? Namanya siapa? Saya Herningsih dari Warakas RW 04. Kalau Ibu Ningsih, Haples Posyandu ngapain? Haples Posyandu kami melaksanakan yaitu menyampaikan undangan kepada ibu-ibu Bali. Haples Posyandu kita mempersiapkan laporan untuk laporan ke puskesmas dan juga membahas apa tadi yang telah kita laksanakan di Posyandu. Terima kasih Ibu Ningsih. Nah, tadi Ibu bilang ngasih tahu bahwa akan ada Posyandu lagi. Salah apa benar kalau habis hari H plus baru ngasih tahu? Ya benar, karena kan bulan depan ada lagi. Ibu gimana sih? Benar. Oke. Nah, saya pengen ngasih tahu bahwa hari Posyandu itu sebenarnya penyelenggaranya gimana sih? Hari buka Posyandu oke satu hari, tapi dengan ada H minus, H dan H plus, maka jadi 1 bulan penuh. Ini bukan 1 bulan dalam 1 tahun ya, Ibu awas. Jangan cuma tugas 1 bulan doang dalam 1 tahun, tapi seterusnya. Maksudnya gitu, oke? 1 bulan penuh. Nah, Hamin Posyandu yaitu tugas sebelum hari buka Posyandu, tugas-tugas persiapan, gitu. Apaan aja? Tadi ada ngasih-ngasih info, ya kan? Apalagi? Buat PMT. Terus ada lagi? Oke, banyak sekali ya. Saya juga nggak terlalu dengar, tapi intinya banyak sekali yang harus disampaikan, harus banyak banget yang harus dipersiapkan. Contohnya adalah menerima masukan catatan keberadaan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi, kematian ibu, bayi, balita, ibu nifas, pus dan wus dari kelompok yang ada di wilayah ibu. Dan menyiapkan sarana prasarana kegiatan dari Posyandu, terus udah gitu menghubungi Pokja Posyandu. Ini hanya hanya pedoman aja ya Bu. Memang kalau menghubungi Pokja Posyandu hanya sebelum aja. Jadi kalau pas lagi hari H ada orang Pokja nggak diajak ngomong, enggak kayak gitu. Kayak gitu ya, kalau orang Pokjanya datang hari H, kan kita udah koordinasi kemarin gak usah ngomong Pak gitu, nggak usah, jangan kayak gitu. Tapi tetap diajak ngomong. Nah, penyebaran informasi ini bisa banyak banget, bisa dari masjid, bisa dari datengin satu-satu gitu kan. Dan sekarang zamannya udah canggih, ibu-ibu pasti punya WA, bener. Isinya jalan-jalan ke puncak, ke The Jungle gitu kan ya, sama Posyandu, ya nggak? Ya nggak? Iya benar. Nah, makanya itu saya ingin mengusulkan aja kepada ibu-ibu bahwa informasi tentang Posyandu itu juga bisa disampaikan dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya tadi grup WA juga bisa. Nah, biasanya kan grup WA isinya kayak gini, iya kan? Ada kemarin tuh foto-foto Ahok di penjara gitu kan, pakai kata-kata macam-macam kayak gitu kan ya. Banyak banget beredar di grup-grup WA. Nggak apa-apa, nggak masalah buat bercanda gitu kan, buat lucu-lucuan aja kayak gitu. Nggak masalah, itu bagus. Cuma alangkah enaknya kalau misalkan ditambahin ini gitu. Jadi di tengah-tengahnya, di salah-salahnya, ibu-ibu
minggu depan ada posyandu loh gitu, ayo kita datang yuk kayak gitu. Jadi biar teringat gitu, nggak pas lagi masa gitu, nggak ke posyandu, sekarang posyandu gitu kan. Nah jadi biar lebih, oh iya kemarin udah lihat di grup WA kayak gitu. Ntar tenggelam sama foto-foto kayak gitu gimana? Nggak apa-apa, yang penting sudah ada, yang penting oh iya pernah waktu itu di grup ada. Nah terus hari H posyandu adalah hari buka posyandunya. Ngapain aja tuh Bu? Nimbang, ya kan? Terus udah gitu kalau ada pokoknya udah orang datang nih, ada pendaftaran, ada nimbang, ada ngukur lengan, ada ngasih tablet EV, banyak banget gitu. Nah ini sebagai hanya gambaran kecil saja. Ini bukan satu-satunya yang dikerjakan, berarti hanya nimbang, nyatet, ngasih penyuluhan terus anaknya minta ayam. Enggak cuma itu doang. Tapi ada banyak sekali yang perlu dilakukan. Ini hanya sebagai ilustrasi aja. Tapi intinya bahwa ada pendaftaran, ada pelayanan kesehatan di situ, juga ada pencatatan dan ada penyuluhan seperti itu. Oke? Nah, hari H plus posyandu yaitu tugas setelah posyandu. Tadi ada apa tuh? Bikin laporan, terus nah, contohnya ini di pedoman itu ibu-ibu diminta untuk melakukan kunjungan rumah kepada keluarga yang tidak hadir di posyandu, melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Nah ini diskusi kelompoknya bukan ngomongin batik ya sekali lagi, dan juga bukan ngomongin mau ke puncak lagi gitu ya, tentang posyandu. Memberikan informasi hasil kegiatan posyandu kepada pokja posyandu pada pertemuan bulanan dan merencanakan kegiatan. Jadi ini ibu-ibu di sini memang sudah luar biasa sekali, tapi saya di sini hanya ingin mengulang lagi perkataan saya, menata, ya kan? Jadi banyak banget yang mesti ibu lakukan, tapi kita tata aja, kita bagi jadi 3, yaitu sebelum, hari H, dan sesudah. Biar nggak bingung-bingung gitu. Tuh udah mau bikin pokja posyandu belum? Buat bulan depan atau bulan, bingung, kayak gitu kan? Nah, alangkah enaknya kalau misalkan dibagi-bagi gitu, dibagi dalam kelompok-kelompok seperti ini, kan jadi enak ngelihatnya. Oh iya, sebelum posyandu saya harus ngerjain ini, pas hari H posyandu kami ngerjain ini, dan setelahnya apa yang harus dilakukan. Nah, sebagai kader posyandu itu ada 3 fungsinya, yaitu pencatat, penggerak, dan juga penyuluh. Nah, di sini pencatat yaitu melakukan pendataan atau pemetaan balita di wilayah ibu-ibu berada. Tadi misalkan balitanya nambah, bayinya nambah, nggak mungkin balita nambah tiba-tiba ya, nambah gitu misalkan. Atau mungkin ada pasangan usia subur yang baru datang kayak gitu kan, memang baru datang di daerah ibu. Nah itu tugas ibu-ibu di situ adalah mencatat. Lalu sebagai penggerak, nah ini yang tadi disinggung oleh Dokter Denny tadi ya, mendampingi orang tua menimbang anaknya teratur dan membimbing orang tua mencatat hasil balitanya di KMS. Bahasanya itu adalah membimbing, bukan mengisikan, gitu kan ya. Nah, yang mengenai masalah ibu-ibu di wilayah ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang lain gitu, saya mah nggak ngerti ngisi KMS, saya bingung gitu kan. Ya makanya dibimbing. Biar ibu-ibu itu bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Jadi bukan ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya, kan ibu juga punya anak ya kan. Nah itu biar anaknya diambil benar sepenuhnya oleh orang tuanya. Lalu penyuluh yaitu memilih media penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan pola asuh. Nah yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya banyak media hari ini. Mungkin di kampung ibu-ibu sudah ada Petra, ya kan? Nah itu bisa tuh. Abis mau mere, ya kan? Setelah mau mere ngobrol-ngobrol, ini tuh ada penyuluhan loh gini, ini biar sekalian, gitu. Terus ada juga grup WA, pokoknya banyak sekali media-medianya. Tinggal di ibu-ibu kreatif aja, tergantung di daerah ibu senangnya apa, kayak gitu. Ada tempatnya apa, wadahnya apa aja. Nah itu tinggal didata dan dipikirkan masing-masing. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman saya, Uli, bahwa kegiatan utama itu ada 5. KIA, KB, imunisasi gizi dan pencegahan penanggulangan diare. Tapi ini bukan alur ya Bu ya. Ini bukan alur ketika hari H, karena kalau hari H itu ada 5 meja itu, ya kan? Beda, ini beda. Sama-sama 5, ini memang bikin kok jadi 5 lagi gitu ya. Tapi ada 5 fungsi yang Ibu lakukan
dengan cara 5 meja nanti gitu. Tapi ini fungsinya, ini secara umumnya. Nah, ibu-ibu di Posyandu itu membantu ibu-ibu yang lain di wilayah ibu untuk peningkatan kesehatannya, kayak gitu. Nah, peningkatan kesehatan ini bisa dicapai dari apa? Penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi melalui yang lingkar lengan atas itu, pemeriksaan tinggi fundus uteri untuk mengetahui kira-kira usia kehamilan dan mungkin nanti bisa dikonversi menjadi berat janin, perhitungannya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa ibu-ibu di sini punya peran untuk meningkatkan kesehatan dan supaya ibu-ibu yang lain, orang-orang yang lain di wilayah ibu-ibu bisa tahu bahwa oh saya ini tekanan darahnya tinggi loh, oh saya ini ternyata nilai status gizinya mungkin rendah, mungkin tinggi atau over gitu ya. Seperti apa? Nah itu ketahuannya dari sini, kayak gitu. Dan yang punya peran adalah ibu-ibu. Oke, tadi untuk ibu hamil. Nah sekarang di pedoman itu juga disampaikan bahwa untuk kegiatan tambahannya itu juga bisa dilaksanakan kelas ibu hamil. Jadi kalau misalkan ada beberapa ibu hamil gitu ya, bikin senam ibu hamil, terus udah gitu ada penyuluhan khusus untuk ibu-ibu hamil. Itu disarankan di pedoman bahwa di Posyandu itu punya program tambahannya itu kelas khusus untuk ibu hamil. Lalu berikutnya kesehatan ibu dan anak. Ini untuk ibu nifas dan menyusui. Tadi kan ada ibu hamil, terus udah gitu ada kelas ibu hamilnya ada juga. Ini untuk ibu nifas dan menyusuinya. Penyuluhan konseling, KB, pasca persalinan, pentingnya ASI eksklusif yang tadi sudah disampaikan 6 bulan. Itu hanya ASI gitu ya. Kalau misalkan ditambah formula, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak. Kenapa tidak ibu? Karena harusnya ASI eksklusif ya. Susu formula itu sebenarnya memang untuk orang tua yang kebetulan ASInya mungkin tidak selancar dengan ibu-ibu yang lainnya. Jadi perlu dibantu daripada nggak minum ASI sama sekali gitu kan ya, ditambah dengan susu formula. Tapi tadi lagi-lagi itu tuh bukan menjadi pilihan pertama gitu, karena pilihan pertama tetap ASI. Nah, pemberian kapsul vitamin A warna merah, perawatan payudara, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara dan seterusnya. Ini pasti ibu-ibu sudah melakukan ini semua, saya yakin. Ini hanya kita rapihin aja, kita tata gitu ya. Nah terus tadi untuk ibu hamilnya, untuk ibu nifasnya sudah, dan akhirnya untuk bayi dan balitanya. Penimbangan berat badan, penyuluhan konseling buat buat ibu-ibunya supaya anak-anaknya pola asuhnya benar, gizinya benar gitu kan. Kalau tadi ragu, oh ini boleh nggak ya dikasih kopi? Nah itu dengan diskusi yang ada di ruangan ini saat ini dan mungkin nanti setelah istirahat gitu kan, bisa saling bertukar pikiran antara Posyandu satu dengan Posyandu lainnya. Pernah ada kasus apaan aja sih? Dan waktu itu nyelesainnya gimana? Kayak gitu. Dengan banyaknya itu kan apa ya? Kalau misalkan kasus-kasus itu terjadi juga di wilayah ibu sendiri, itu bisa ditanggulangi karena oh pernah tuh di daerah Koja sana tuh pernah ada kejadian kayak gini. Tahu dari mana? Tahu dari acara ini. Kayak gitu karena ibu saling berinteraksi. Oke, tadi KIA yaitu kesehatan ibu dan anaknya. Nah sekarang pada penyelenggaraan Posyandu itu juga ada fungsi KB, ya kan? Nah, yang dilakukan oleh kader Posyandu adalah pemberian kondom itu boleh, dan pemberian pil ulangan itu boleh dilakukan oleh ibu-ibu sebagai kader Posyandu. Akan tetapi kalau nyuntik boleh nggak? Jangan gitu ya. Terus pemasangan IUD gitu, kalau ibunya sekalian bidan ya nggak apa-apa, kayak gitu. Cuman kalau ibunya mohon maaf bukan bidan gitu, bukan yang tapi saya udah pernah gitu, tapi ngerti enggak gitu kan, bahaya. Ada nyawa orang di situ, ada risiko kesehatan orang di situ. Jadi lebih baik kalau misalkan ibu-ibu merasa belum bisa, ya udah berarti bidan atau pokoknya tenaga kesehatan mungkin dari puskesmas atau bidan yang di daerah situ kita minta tolong, ya kan? Mungkin bisa, mungkin mudah kelihatannya cuma gitu doang, karena imunisasi juga cuma di sini-sini doang, gitu kan. Tapi kalau terjadi sesuatu, berarti ibu yang harus tanggung jawab. Nah, itu kan, itu jadi masalah. Itu nomor satu. Yang kedua, risiko buat yang disuntiknya itu, gitu. Jadi
apa namanya ya, seperti kita di jalan, kalau misalkan kita ugal-ugalan, risikonya buat kita dan juga buat pengendara lain. Nah itu juga sama, pola pikirnya juga sama, risikonya buat yang nyuntik dan juga yang disuntik, gitu ya. Nah, terus imunisasi. Nah, imunisasi ini juga sering dilakukan. Kadang-kadang juga dilakukan di posyandu, tapi oleh siapa? Oleh petugas kesehatan ya, oleh tenaga kesehatan gitu kan ya. Nah, ini saya ingin menekankan kembali saja bahwa mungkin terlihat mudah, mungkin begitu-begitu aja, tapi ingat risikonya. Nah, saya langsung ke gambar yang ini aja, yang paling bawah. Tadi yang di tes awal gimana? Bingung? Bingung ya? Ternyata kapsul merah itu juga bisa untuk ibu nifas. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak itu, bayi ketika baru lahir itu sudah ada vitamin A-nya. Kan dari kandungan juga sudah dapat makanan gitu kan ya, dari tali pusat dan segala macam. Itu sudah dapat makanan. Begitu keluar, itu kan dapatnya dari ASI. Ya kan? ASI datangnya dari ibu. Nah, kalau ibu asupannya bagus, makanannya bagus, maka anaknya bakal minum ASI yang bagus juga. Nah, itu dia. Kapsul vitamin A ini gunanya adalah untuk membantu ibu-ibu yang sedang nifas, menyusui itu untuk supaya lebih bagus aja gitu ASINya. Gitu. Jadi boleh diberikan kepada ibu yang sedang nifas. Nah, satu kapsul ini menurut penelitian kira-kira itu bisa sampai sekitar 2 bulan. Jadi satu kapsul itu cukup untuk vitamin A buat bayinya selama 2 bulan kira-kira. Gitu ya, tidak ya, setiap orang juga pasti ada beda-beda gitu kan ya. Mungkin ada bayinya yang doyan banget gitu, jadi cepet habis gitu kan ya. Atau ada yang lama cuma sedikit-sedikit aja gitu. Nah tapi itu cukup untuk membantu daripada misalkan vitamin A itu bisa dapatnya dari mana aja Bu? Maksud saya vitamin A untuk dari makanan dapat dari mana? Wortel. Terus apa lagi? Minyak ikan. Nah, saya pernah baca penelitian, jadi di orang Amerika itu kan makannya nggak kayak kita gitu ya. Orang kita kan makannya lalap, gitu kan, lalap, sambal, tempe. Nah, kalau di sana itu kan makannya burger, gitu kan ya, steak yang dipanggang-panggang itu. Mereka vitamin A-nya tinggi, gitu. Kenapa? Karena dari hewani itu juga ada kan vitamin A-nya, dan dari minyak itu ketika mereka manggang segala macam itu ada vitamin A-nya di minyak-minyaknya itu. Mereka tinggi, bagus vitamin A-nya, bahkan beberapa berlebih, gitu kan. Tapi si ususnya yang jelek, kenapa? Kolesterolnya jelek, kenapa? Ya karena makanannya begitu. Nah, daripada untuk ibu hamil begitu ini, berarti kita butuh vitamin A, makan burger gitu kan ya, terus setiap hari gitu. Wah, kanker tuh Bu, kantong kering gitu kan ya, gara-gara setiap hari begitu. Nah, daripada seperti itu, lebih ada alternatif bisa lewat ini. Gitu, untuk membantu supaya anaknya juga dapat asupan yang baik. Oke, lalu ada pencegahan dan penanggulangan diare. Ini untuk pencegahan ada beda dua ya, pencegahan dan penanggulangan. Kalau penanggulangan itu sudah kejadian, gimana caranya supaya jadi sembuh, gitu kan ya. Kalau pencegahan ya sebelum sakit, kenapa harus nunggu sakit dulu gitu baru ada aksi. Nah, aksi untuk pencegahannya itu yang PHBS, dan penanggulangannya adalah pemberian oralin. Tadi tes awalnya benar nggak? Benar ya, gampang ya itu. Oke, lanjut. Nah, kegiatan pengembangan posyandu ini ada macam-macam. Nah, ini adalah kegiatan pengembangan, kegiatan selain dari 5 yang tadi. Yang tadi itu ada kesehatan ibu dan anak dipastikan dan ditingkatkan di posyandu, gitu kan ya. Terus udah gitu ada penyuluhan gizi juga, ada KB juga, ada untuk diare juga, dan ada untuk imunisasi juga. Nah, kalau mau lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Gitu. Tadi di awal pas keynote dibilangin ada posyandu-posyandu yang ada simpan pinjamnya, ada ekonominya juga. Boleh nggak? Boleh. Sangat boleh malah. Supaya makin kompak, supaya makin jalan terus.
gitu kan, daripada tiap hari ngejalanin itu lagi mungkin bosen gitu. Nah tapi ada syaratnya ini adalah bila kegiatan utama sudah dilakukan dengan baik. Nah tapi kan baik itu gimana? Baik nggak pelaksanaan posyandu di kampung ibu? Oh baik, bagus, jalan gitu. Nah itu nilainya gimana? Cakupannya itu sudah sampai 50% gitu. Tapi tadi saya dengerin gitu ya, percaya bahwa ibu-ibu di sini pasti sudah lebih dari itu. Jadi bisa untuk ada kegiatan pengembangan. Nah ini contoh-contoh yang pernah ada yang bikin PAUD, ada yang usaha kesehatan gigi masyarakat desa, ada kesehatan reproduksi remaja, dan itu pemanfaatan pekarangan. Tadi Kinot bilangin bahwa wah ini bikin daun kelor gitu kan ya. Nah itu bisa untuk daun-daun toga dan segala macam pemanfaatan pekarangan yang ada di rumah. Oke, saya paham bahwa kita tinggal di Jakarta dan lahan itu sulit gitu kan, nemu tanah aja tuh udah susah sekarang. Nah bisa di mana ya? Bisa di pot dan segala macam, itu masih sangat mungkin. Kebetulan di rumah saya juga melakukan hal itu gitu. Orang tua saya kalau misalkan beli bawang itu cuman ya kadang-kadang banget kalau misalkan bawangnya belum jadi. Maksudnya belum jadi apa? Jadi kalau beli itu disisain buat ditanam. Jadi ntar kan tumbuh lagi, ambil lagi, tumbuh lagi, begitu aja terus. Gitu kan? Nah, itu bisa bisa digunakan juga. Nah, sekarang saya pengen tanya. Kalau kegiatan ini memberikan informasi hasil kegiatan posyandu kepada Pokja Posyandu, itu dilaksanakannya kapan, Bu? Setelah? Yakin? Bukan sebelum? Bukan? Nah benar. Ini dilakukan H plus posyandu, gitu ya. Lanjut. Nyiapin PMT kapan, Bu? Sebelum? Kalau sesudah boleh nggak? Nggak, siapa yang makan gitu ya, siapa yang ini. Oke. Ya udah ada jawabannya. Bapak saya tunjukkan, yaitu untuk H posyandu, jelas gitu. Boleh nggak besoknya? Boleh aja, nggak apa-apa gitu kan ya. Sekali lagi ini cuma untuk menata saja. Siapa tahu ibu pada saat itu lagi ribet gitu kan, jadi aduh entar dulu deh gitu. Tapi ya kalau misalkan entar jangan dientar-entarin, kan kadang-kadang kita orang Betawi gitu kan ya, entar, kapan ini entar gitu, entar aja terus gitu kan. Nah itu semoga tidak seperti itu, makanya di pedoman disarankan dilaksanakan di hari H posyandunya. Membuat catatan kegiatan setelah benar, yakin? Oke. Ternyata menurut pedoman hari H posyandu, Bu. Jadi biasanya kalau ibu mencatat setelah. Iya, tapi tadi ini tuh untuk apa? Untuk menata aja. Baiknya biar lebih ringkasnya, biar lebih disiplinnya itu hari H posyandu. Tapi kalau kagak sempet gimana? Gitu kan? Iya, udah pada maghrib gitu, udah pada pengen pulang. Nasinya belum bikin, masa mau nyatet aja terus gitu kan ya. Nah itu waktu penyelenggaraan, kendala-kendala yang ada itu kan tergantung ibu-ibu di. Kenapa, Bu? Hah? Oh iya, betul. Saya juga setuju dengan ibu. Tetapi tadi yang ibu sampaikan adalah melakukan pencatatan, itu adalah pencatatan berat badan, pencatatan siapa aja yang datang, itu kan langsung kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan mau dilakuin besoknya bisa atau enggak ya, asal ibu jangan lupa aja kayak gitu kan. Maksudnya itu tadi. Jadi saya bukan ngajarin yang nggak benar, udah besokin aja, Bu. Enggak, bukan. Baiknya di hari H gitu kan. Tapi jumlah orang-orang yang ada di daerah ibu itu kan mungkin membludak, saya nggak tahu. Tiap daerah bisa beda-beda, ya kan? Ada yang bisa semuanya hari itu sampai beres jam 11, jam 12 juga udah beres. Mungkin ada, tapi ada mungkin sampai sore orangnya ditungguin kagak datang gitu. Begitu datang udah pada jelang-jelang maghrib gitu. Nah terus mesti bikin kolaknya kapan dong kalau begitu caranya, ya kan? Nah itu. Ya, oke. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.